Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil materi al-fa'ilu yaitu subjek. Kemudian untuk kelompok kami sendiri yaitu yang pertama Dea Rizky Amalia, kemudian yang kedua Nida Zarifatun Azahra, dan yang ketiga Kartika Ayudiana. Pertama-tama, untuk dapat memahami tentang subjek kalimat dalam bahasa Arab, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kalimat dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Yang kedua, jumlah mufidah adalah gabungan dari beberapa kata yang mengandung arti tertentu dan dapat dipahami dengan sempurna oleh lawan bicara. Kemudian yang ketiga, jumlah mufidah atau kalimat sempurna dapat disusun dengan menggunakan dua pola, yaitu yang pertama, kalimat yang tersusun dari predikat plus subjek plus objek. Satu, pola ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Yang kedua, kalimat yang tersusun dengan pola diterangkan menerangkan. Pola ini disebut dengan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah berarti kalimat dan fi'liyah adalah fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah berarti kalimat yang diawali dengan kata kerja. Adapun kalimat ini tersusun atas fi'il atau kata kerja dan fa'il yaitu pelaku. Fi'il berlaku sebagai kata kerja yang terletak di awal kalimat, sedangkan fa'il adalah subjek. Pola kalimat ini menjadi menerangkan diterangkan, di mana fi'il bertugas menerangkan fa'il. Sifat jumlah fi'liyah yaitu sebagai berikut. Yang pertama diawali oleh fi'il maklum atau kata kerja aktif. Yang kedua, fi'il akan mengikuti jenis fa'il atau mudzakkar dan mu'annats, tapi tidak mengikuti jumlah fa'il. Jika fa'il adalah mutsanna, maka fi'il tetap dalam bentuk mufrodatnya. Contohnya, akan diterangkan oleh rekan saya, Dea Rizky Amalia. Untuk contoh pertama, yu'kulu amirul hubroh. Yu'kulu sebagai fi'il atau kata kerja yang artinya makan. Amiru sebagai fa'il yang sebagai fa'il atau subjek atau pelaku, artinya amir. Al-hubroh artinya roti sebagai maf'ul atau objek atau penderita. Untuk contoh kedua, tanamu aminatu fil hujrot. Tanamu sebagai fi'il atau kata kerja artinya tidur. Aminatu fil hujroti sebagai keterangan tempat artinya di kamar. Untuk contoh ketiga, astayqidu sobahon. Astayqidu sebagai fi'il atau kata kerja. Ana sebagai fa'il atau subjek atau pelaku yang artinya saya bangun tidur. Sobahon sebagai keterangan waktu artinya pagi hari. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang susunannya diawali dengan isim atau kata benda dan terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek yang memiliki dua karakter yang harus dipenuhi ketika membuat kalimat. Apa saja sifat dari mubtada? Sifat mubtada yang pertama adalah harus makrifat, yakni kata khusus, spesifik dan tertentu, serta bukan kata umum. Misalnya sebuah nama, kata benda yang awalnya kemasukan huruf alif dan lam, dan sebuah dhamir. Contoh mubtada sebuah nama
Artinya Muhammad, Ali, Fatimah, Asma, dan murid, dan sebagainya. Contoh mubtada yang isimnya pemasukan alif lam. Al-mahu, al-ilmu, al-kursi. Artinya air, ilmu, kursi. Dan masih banyak lagi. Yang ketiga, contoh mubtada yang isimnya domir. Anak, saya, dia sebagai laki-laki, kami, dia sebagai perempuan, kamu sebagai laki-laki, dan sebagainya. Sifat mubtada yang kedua adalah tanda i'rabnya berupa rafa. Selanjutnya yaitu adalah khobar. Khobar adalah predikat yang bertugas memberikan keterangan atau penjelasan dari keadaan mubtada, sehingga ia berkewajiban mengikuti mubtada. Misalnya, jika mubtadanya mufrad atau tunggal, maka khobar juga harus mufrad atau tunggal. Jika mubtada muzakkar, maka khobar juga muzakkar. Begitu seterusnya. Sebagai contoh, Muhammadun tolibun, artinya Muhammad seorang murid. Muhammad di sini sebagai mubtada dan tolibun di sini sebagai khobar. Nah, dari situ kita lihat mubtadanya Muhammad, nama seorang laki-laki, maka khobarnya tolibun, yang huruf akhirnya tidak ada tak marbutoh alias menunjukkan muzakkar atau laki-laki. Contoh yang kedua yaitu Fatimatun tolibatun, artinya Fatimah seorang murid. Susunan kata tersebut terdiri dari Fatimah sebagai mubtada dan tolibatun sebagai khobar yang bersifat mu'annas atau perempuan. Adapun khobar juga memiliki dua sifat, yakni yang pertama, khobar sebagai predikat harus nakiroh, kata umum alias tidak spesifik atau khusus. Misalnya, mahirun, tajirun, nur, yang berarti pandai, pedagang, cahaya, dan masih banyak lagi kata-kata umum lainnya. Yang kedua yaitu sifat khobar ialah tanda i'rabnya berupa karena khobar mengikuti mubtada, salah satunya dari segi tanda. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, weh? Udah.